Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dilindungi oleh Allah, selalu diberkahi oleh Allah, dan yang pastinya teman-teman selalu semangat ya belajar di rumahnya. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 6 bulan September tahun 2021. Teman-teman sudah memasuki pada bab 6, yaitu menjadi thalabul ilmi. Dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Para ulama sudah memberi teladan terbaik dalam bersemangat untuk menuntut ilmu agama, meraih ilmu, serta rindu kepada ilmu. Jadi para ulama itu sehari mereka tanpa ilmu, mereka itu seperti kosong, teman-teman. Jadi mereka terus mencari ilmu. Perhatikanlah kisah-kisah berikut ya. Para ulama tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ketika pertama kali bertemu, Yahya bin Ma'in bertanya kepada Abdun bin Humaid tentang sebuah hadis. Maka Abdun bin Humaid berkata, telah mengabarkan kepada kami Hamad bin Salamah dari. Yahya bin Ma'in pun memotong, seandainya engkau membacakan hadis dari kitabmu, niscaya itu lebih baik dan lebih kuat. Abdun bin Humaid pun berkata, kalau demikian, saya akan pergi untuk mengambil kitab saya. Tiba-tiba, Yahya bin Ma'in memegang baju Abdun bin Humaid dan berkata, kalau begitu bacakan saja dari hafalanmu, karena saya khawatir tidak bertemu Anda lagi. Yahya bin Ma'in khawatir Abdun bin Humaid wafat ketika mengambil kitab atau terkena musibah atau hal lainnya. Maka Abdun bin Humaid pun membacakan hadis dari hafalannya. Lalu Abdun bin Humaid pergi mengambil kitabnya dan membacakannya lagi kepada Yahya bin Ma'in. Lalu yang kedua, berlomba-lomba duduk terdepan di majelis ilmu. Ja'far bin Dursuwaih berkata, yang artinya, kami harus mengambil tempat duduk di sebuah majelis sejak asar untuk mengikuti kajian esok hari. Karena saking padatnya pengajian Ali bin Al-Madani, kami menempatinya sepanjang malam karena khawatir esoknya tidak mendapatkan tempat untuk mendengarkan kajiannya. Karena saking penuh sesaknya manusia, saya melihat seseorang yang sudah tua di majelis tersebut buang air kecil di jubahnya karena khawatir tempat duduknya diambil apabila ia berdiri untuk buang air. Jadi, para ulama, para thalibul ilmi pada zaman dahulu, karena adabnya seperti itu, kita harus berlomba-lomba duduk paling terdepan, karena pahalanya paling terbanyak, dan kita bisa fokus kepada guru yang menyampaikan materi tersebut, teman-teman. Ketiga, kecintaan terhadap bertambahnya ilmu. Abu Hatim berkata, saya mendengar Al-Muzani mengatakan Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya, yang artinya, bagaimana semangatmu dalam menuntut ilmu? Imam Syafi'i pun menjawab, saya mendengar kalimat yang sebelumnya tidak pernah saya dengar, maka anggota tubuh saya yang lain ingin memiliki pandangan untuk bisa menikmati ilmu tersebut,
sebagaimana yang dirasakan telinga. Lalu beliau ditanya lagi, bagaimana kerakusan Anda terhadap ilmu? Beliau pun menjawab, seperti rakusnya orang penimbun harta yang mencapai kepuasan dengan hartanya. Ditanya lagi beliau, bagaimana Anda mencarinya? Beliau pun menjawab, sebagaimana seorang ibu mencari anaknya yang hilang, yang ia tidak memiliki anak lain selain dia. Maka berarti betapa pentingnya ilmu tersebut ya teman-teman ya. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa Imam Syafi'i sangat memperdulikan ilmu. Di sini teman-teman mempunyai tugas, ditulis di buku tulis, foto dan kirimkan ke Ustazah ya. Paling lambat itu tugas dikumpul jam 2 siang teman-teman. Tugas yang pertama, siapakah ulama yang tidak mau menyia-nyiakan waktunya? Yang kedua, bagaimana kerakusan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu? Yang ketiga, dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, benar atau salah. Syukron, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.